Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu cara untuk menggapai surganya Allah adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsa illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Beruntunglah orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada selain Allah, orang yang mau menghidupkan dan memakmurkan masjid. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Sahabat muslim, membangun masjid menjadi lebih bagus dan megah itu adalah penting. Agar apa? Agar jamaah lebih nyaman, lebih adem kalau di dalam. Tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa menghidupkan dan memakmurkan masjid itu sendiri. Jadi masjid bagus penting, tapi tidak kalah pentingnya juga bagaimana agar masjid itu menjadi makmur. Percuma saja kalau masjidnya megah, masjidnya bagus, tapi yang sholat jamaah hanya 4-5 orang. Itu sudah termasuk imam dan muadzin. Sahabat muslim, ada yang pernah tanya ke saya, Pak, apakah wajib sholat jamaah di masjid? Dalilnya sudah jelas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Kita diminta untuk sholat berjamaah di masjid. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian baginda Rasulullah juga pernah bersabda, man sami'an nada'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min uzur. Barang siapa mendengar azan kemudian ia tidak mendatanginya, tidak sah sholatnya kecuali karena uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat muslim, kemudian pertanyaannya adalah, apa keutamaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Jadi orang yang datang ke masjid, orang yang sholat berjamaah ke masjid, niatnya saja sudah dicatat oleh malaikat Allah. Idza hamma bi hasanatin uktub. Apabila seorang hamba berniat untuk kebaikan, maka ditulis satu kebaikan. Jadi niatnya saja sudah tercatat oleh malaikat. Kemudian langkah pertama bisa menghapus dosa, langkah kedua bisa menaikkan derajat, dan seterusnya. Langkah-langkah kaki kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12.
wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan semuanya kami tulis dalam kitab Lauh Al-Mahfuz. Kemudian bagaimana Pak yang naik kendaraan tidak jalan kaki? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Apapun, ya, kalau kita datang ke masjid, maka semuanya akan tercatat dengan baik dan semuanya akan ada balasannya. Dosanya akan diampuni dan akan dibukakan pintu-pintu rahmat. Karena orang yang masuk masjid pasti akan berdoa, Rabbighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi dosa hapus dulu, baru turun rahmat. Sama dengan doa Rabbighfirli warhamni, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Doa untuk orang yang sudah meninggal. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di samping kita bisa bersilaturahim dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Jadi salah satu cara untuk membangun hubungan dengan saudara kita, dengan tetangga kita adalah sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, tetaplah menolong demi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.